Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melanjutkan dari serial Spiritual Formation, ya. Nomornya adalah 274 bagian D atau session keempat, yaitu tentang dasar teologia bangunan rohani, ya, yang akan kita lihat bersama session 4 ini. Nah, apa yang kita bisa lihat dari Spiritual Formation Pathway? Saya menggambarkannya seperti ini. Ada lifetime achievement, jalannya waktu hidup kita, tetapi ada achievement, ya, pencapaian kita, ya, ketika kita pertama kali bertobat, kita menjadi manusia baru, kita terus menerus berkembang sampai complete, sempurna dan dewasa dalam Tuhan. Nah, dalam proses itu ada manusia baru, ada akil balik, kemudian kedewasaan rohani. Demikian juga kita akan bicara tentang intimasi with God, ya, keintiman dengan Tuhan. Kita bagaimana membangun spiritualitas keseharian, bahkan spiritualitas persahabatan dengan Tuhan, yang akan membuat kita komplit sampai dengan sempurnanya kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara formasi hidup kita bangun, ya. Nah, ini adalah bagian session pertama, lifetime achievement. Kemudian session kedua saya bicara tentang Natal is about giving, is not receiving. Kemudian ketiga adalah achievementnya seperti apa, kita lihat ujungnya seperti apa, dan di situ ada mahkota kita bicara. Dan sekarang kita masuk pada session keempat, yaitu tentang dasar-dasar teologi spiritual formation. Nah, ini masih gambaran kasar, ya, sampai dengan seterusnya session kelima. Kemudian ada session ke-6, session ke-7, bahkan session ke-8. Kita bicara tentang spiritualitas atau spiritual formation, ya. Oke, kita coba lihat pada session keempat, episode pertama. Kita bicara tentang apa itu sebenarnya tentang spiritual formation, ya. Apa pengertiannya? Nah, apa itu spiritual formation dapat kita gambarkan dari Kamus Besar, ya, Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa itu adalah hal-hal yang berhubungan dekat dengan hal-hal yang bersifat rohani, ya. Nah, kalau bicara spiritualitas itu berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, yang menyangkut dengan keagamaan, ya. Bagaimana formasi daripada hati kita, ya, yang nanti kita akan melihat dalam konteks kekristenannya seperti apa. Karena formasi itu sebenarnya pembentukan struktur atau suatu tindakan atau proses pembentukan struktur sesuatu hal yang tertentu. Kalau kita bicara tentang kita, nanti kita akan melihat tentang bagaimana spiritualitas formation itu dalam konteks kekristenan. Nah, saya gambarkan ini adalah ketika saya pelayanan bersama teman-teman majelis di GPIP Maranatha. Kami ada orang yang sudah jadi majelis 30 tahun, ya, ada 35 tahun, terus jadi majelis seperti itu. Kemudian satu waktu ketika kurang lebih sekitar tahun 2007 yang lalu, ada teman datang ke saya kemudian ngomong, kita nih 5 tahun dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Ya, jadi mereka mempertanyakan bagaimana rohani mereka bertumbuh. Akhirnya saya bilang, kalau gitu kita bikin sebuah kelompok pendalaman Alkitab. Di situ kita belajar tentang bagaimana mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana mengerti tentang karakter Kristus, bagaimana mengubah karakter kita, supaya apa? Setiap 5 tahun selesai kita sudah ada pertumbuhan. 5 tahun selesai kita sudah ada pertumbuhan. Nah, itu kemudian mendapat respon dari teman-teman. Ini adalah ketika kami bangun pertama,
Ya, ada sebuah kelompok kecil namanya PA Agatopoia ya di Kecilung ya, difasilitasi oleh seorang ibu yang luar biasa baik hati dan merelakan rumahnya untuk kita pakai, namanya Ibu Sinta Utagalu Utapea. Kemudian kita juga terus di mana kita membuat retreat bersama ya, membangun kebersamaan itu di dalam retreat yang ada di sini ya. Kita bisa bersama-sama membangun. Kemudian setiap minggu kita ketemu untuk belajar Alkitab ya, dengan tema-tema yang luar biasa. Ini adalah kelas kecil kelompok pendalaman Alkitab Pronimus ya. Kita bersama-sama serius untuk belajar firman Tuhan yang terdiri dari beberapa majelis juga yang hadir, dan ada pelayan yang lain ya. Nah, ini dia. Kemudian ketika kita masuk di dalam pandemi, kami tetap bertemu ketika kita pakai Zoom, kita belajar melewati Zoom ya, sehingga terus terpelihara itu bagaimana kita harus membangun spiritualitas formation kita. Nah, saudara yang terkasih, kemudian kita coba lihat lagi. Ada seorang yang Dallas Willard ini menyatakan dalam bukunya Renovation of Heart ya. Itu dia katakan bahwa formasi spiritual bagi orang Kristen pada dasarnya mengacu pada proses yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam membentuk dunia batinnya, membentuk manusia batinnya kita dengan cara sedemikian rupa sehingga serupa dengan keberadaan batinnya Kristus sendiri. Nah, makanya formasi spiritual Kristen difokuskan sepenuhnya kepada Kristus. Kita membawa hati kita untuk serupa dengan Kristus. Itu inti daripada spiritual formation yang kita bentuk. Nah, kalau kita lihat dari Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Kita sudah ditentukan, kita juga sudah dipilih dan sebagainya. Sebenarnya hanya untuk apa? Untuk membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi nanti kita ke depan akan melihat kenapa hal seperti itu harus dilakukan. Karena sebenarnya kita gambar Kristus yang rusak, sehingga kita harus dipulihkan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari beberapa ayat yang lainnya, misalnya pertama Yohanes 1 ayat 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi bagaimana nantinya kita betul-betul akan dirubah seperti Kristus, ya, dengan model kita, tapi kita dirubah sedemikian, yaitu formasi spiritual kita itu akan menjadi serupa dengan Kristus, ya. Nah, ini menjadi poin terakhir yang harusnya kita capai. Nah, kalau di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya, itu melakukan seluruh kehidupan kita dengan mata yang tertuju pada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini luar biasanya orang Kristen, karena apa? Kristus sendiri yang memimpin kita dalam iman dan membawa itu dalam kesempurnaan. Hanya satu yang kita lakukan, yaitu fokus kita hanya kepada Kristus. Itu yang harusnya menjadi fokus kita, dan biarkanlah Dia berkarya dalam kehidupan kita. Ada ayat yang kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya Kristus harus menjadi sumber kehidupan kita. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka kita akan berbuah. Pasti akan berbuah, tidak mungkin tidak. Karena apa? Ada hidup Kristus yang Dia salurkan dalam hidup kita, yang nanti akan berproses dalam hidup kita, yang akan membawa kita serupa dengan Dia, karena Dia hidup di dalam kita. Nah, kalau pertama Yohanes 2 ayat 6 berkatakan,
Barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita anak-anak Tuhan ini punya satu kewajiban untuk apa? Hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana caranya? Ya kita harus bangun spiritual formation kita, formasi spiritual kita untuk apa? Semakin hari semakin mendekati Kristus. Kasih. Dulunya kita tidak peduli dengan orang. Dulunya kita mau hidup seenaknya sendiri. Tapi ketika kita belajar tentang Kristus, Kristus mulai hadir dalam hidup kita, Dia mempengaruhi akan hidup kita. Kita mulai menjadi orang, mulai sabar. Setelah mulai sabar, aku harus mengasihi Dia. Bahkan kalau saya harus mati untuk orang-orang yang saya kasihi itu, tidak apa-apa. Karena apa? Kristus sudah hadir dan hidup dalam kita, dan kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kan luar biasa, ya. Nah, untuk itu kita akan melanjutkannya nanti pada season 4 ini, pada episode kedua, yaitu tentang prinsip dasar bangunan rohani itu seperti apa. Kita akan melihat bagaimana dengan luar biasanya kita harus membangun akan pondasi hidup rohani kita, supaya apa? Kita makin hari makin bertumbuh dan menyerupai Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.